Bahaya utama kanker paru adalah tanpa gejala, dan 70% pasien baru terdiagnosis di stadium lanjut. Batuk, nyeri dada, atau batuk berdarah, saat gejala muncul, biasanya sudah terlambat. Di literatur kuno, gejala ini disebut penumpukan paru atau eksiben. Sun Simiao memakai resep kuno untuk menstabilkan kondisi parah seorang petani wanita. Tahun 4 Zhenguan, Tang, di Gunung Zhongnan, Zheng Sanyang batuk 100 hari. Awalnya batuk kering, lalu berdahak darah, hingga dadanya sesak dan bernapas pun sakit. Warga desa mengira ia kelelahan. Meski sudah minum banyak ramuan, batuk darahnya kian memburuk. 9 Desember Imlek, Sanyang batuk darah hitam dan terkulai lemas. Suaminya, Zhengda, panggil Tabib Wang. Usai periksa nadi, Tabib Wang ajak Zhengda keluar, lalu berbisik, paru-paru padat. Penyakit apa itu? Suara Zhengda sampai bergetar. Sesuatu tumbuh di paru-paru kitab kuno, menyebutnya Fei Ji Shiben. Tabib Wang berkata, dahak, panas, dan racun darah menyatu, menyumbat saluran napas. Penyakit ini tidak akan bertahan sampai musim semi. Pada tengah malam, Zhengda berlutut di depan gerbang halaman, bersujud ke arah Gunung Zhongnan, hingga dahinya berdarah. Sebagai petani awam, ia hanya tahu istrinya sudah 15 tahun menikah, tanpa sempat bahagia, dan kini sekarat. Hingga malam 23 bulan 12, seorang tabib tua berpakaian sederhana datang ke desa mencari tempat bermalam saat hendak mencari obat di gunung. Zhengda memberinya semangkuk bubur hangat. Orang tua itu bertanya, apakah ada orang sakit di rumah? Mata Zhengda berkaca-kaca, ia membawa si kakek ke dalam. Orang tua itu memeriksa nadi Sanyang sambil memejamkan mata. Di luar angin menderu, di dalam rumah sunyi. Lelaki tua itu membuka mata dan berkata pada Zhengda, penyakit ini ada 30% harapan sembuh. Jika percaya padaku, aku akan membantumu. Orang tua itu tak lain adalah Raja Obat, Sun Simiao. Besoknya, Sun Simiao turun gunung dan kembali membawa obat. Akar alang-alang segar untuk bersihkan panas paru-paru. Biji jali putih untuk usir lendir paru-paru dan lembab usus guna memutus sumber dahak. 3 liang biji labu putih dan akar alang-alang untuk bersihkan serta larutkan dahak. 4 kian biji persik halus guna hancurkan darah beku paru. Sun Simiao berkata, resep Cianjin Wei Jing Tang ini khusus atasi 3 racun paru, dahak, panas, dan darah beku. Zhengda menatap bahan obat itu, lalu berkata, Tuan, istri saya sakit paru-paru, bukan abses paru-paru. Apakah resep ini benar-benar bisa menyembuhkan? Sun Simiao tenang berkata, resep ini untuk abses paru, tapi karena penyakit istrimu melibatkan dahak, panas, dan darah beku, prinsipnya sama. Baginya, tabib seperti jenderal yang fleksibel mengatur strategi. Bersihkan dahak, turunkan panas, lalu luruhkan darah mati. Salah langkah, semuanya kacau. Ikuti petunjuk ini. Rebusan pertama menjadi cairan kental amber, beraroma pedas dan agak amis. Usai meminumnya, malam itu Sanyang malah makin batuk. Zhengda berjaga di samping ranjang, hatinya was-was, semalaman tak bisa memejamkan mata. Keesokan paginya, Sanyang batuk mengeluarkan segumpal dahak kuning kental. Di dalamnya terdapat serpihan-serpihan darah merah tua. Sun Simiao cek dan cuma bilang, lancar. Hari ke-7, sesak dan nyeri dada Sanyang mereda, ia pun bisa duduk dan minum setengah mangkuk bubur. Pada hari ke-14, dahak yang ia batukkan berubah menjadi berbusa putih dan darah benar-benar hilang. Sun Simiao melakukan pemeriksaan ulang, kali ini waktu memeriksa nadi lebih lama dari sebelumnya. Sambil menarik tangan, ia berkata, dahak kental berkurang drastis, racun panas surut, namun paru-paru itu rapuh, seperti ladang kering yang butuh kelembapan usai api padam. Ia menambah 3 bahan di resep, termasuk segenggam mai mendong untuk menahan cairan paru, bagaikan hujan yang membasahi tanaman. 3 cian, cuan bei mu bubuk, untuk atasi dahak tanpa merusak energi. Segenggam Hotuinia cordata segar dari tepi sungai, ambil akarnya. Obat ini masuk meridian paru, bersihkan racun dengan lembut. Zhengda sadar Sun Simiao melakukan 3 langkah, pecah stagnasi dahak, lembabkan paru, lalu perkuat vitalitas buang racun. Musim semi datang, salju di Gunung Zhongnan mencair, dan Sanyang mulai bisa berjalan. Dia bersandar di pintu berjemur, saat Zhengda membelah kayu. Saat kapak itu jatuh, ia tiba-tiba berhenti, lalu berbicara dengan suara berat. Hari ketika Tuan Sun pergi, aku mengantarnya sampai ke ujung desa. Dia tak bicara, cuma minta aku menjaga rumpun akar alang-alang.
Sanyang tidak menoleh, bertanya pelan. Lalu, apalagi yang dia katakan? Zengda menatap gagang kapak di tangannya, suaranya teredam seolah dipaksa keluar dari dadanya. Katanya, penyakitmu 3 bagian obat, 7 bagian perawatan. Tiap awal musim semi, rebus akar alang-alang dan daun ikan, minumlah rutin agar tidak batuk darah lagi. Sanyang tidak menanggapi. Dia menatap ramuan di mangkuknya, alang-alang hijau pucat, jali putih giok, hancuran biji persik bak salju, dan akar daun ikan berlumpur sungai.